127 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita berdiri. Nyanyian Siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Berbahagialah orang telah membuat menjadi penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, di malam ini kita dengar firman tentang menjadi orang yang unggul di atas rata-rata yang lain. Ini nyanyian Siara Salomo. Salomo ini seorang raja besar yang hidup di zaman sesudah Raja Daud ayahnya. Ya, dia menjadi raja sangat muda usianya, seperti umur adik-adik di sini, ya, sangat muda. Dan dia menulis firman, dikutip dan dimasuk dalam kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur ini ditulis beberapa orang, Daud, ada Gad, ada Salomo, ada Musa, ya. Jadi dikutip nyanyian Musa masuk semua, jadi dari satu buku yang 150 pasal. Nah, khusus pasal ini kita melihat tentang bagaimana orang unggul, ya. Orang unggul diawali dengan pertama, dia tidak lupa Tuhan. Okay. Jadi kalau mau jadi unggul, jangan pernah lupa Tuhan. Kita lihat ayat 1. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Dan jika bukan Tuhan mengawal kota, sia-sia pengawal yang berjaga-jaga. Nah, kalimat ini mengajar bahwa kita nggak boleh lupa Tuhan. Betul nggak? Nggak boleh lupa Tuhan. Apalagi anak muda. Ya, anak muda itu punya potensi besar. Nanti kita akan lihat, ya, menjadi orang unggul itu dari usia muda selalu ingat, selalu cinta Tuhan, selalu merindukan Tuhan lebih dari apapun. Itu nggak rugi, ya, nggak rugi. Orang boleh bangga dia punya pengetahuan, dia punya ini itu, punya warisan, punya orang tua, itu hanya sementara saja. Tetapi orang yang cinta Tuhan, itu luar biasa hidupnya. Betul nggak? Luar biasa, ya. Luar biasa seperti apa? Segala perkara dia dapat atasi karena dia sangat cinta Tuhan. Dia mudah sekali menyembah Tuhan, mudah sekali merenungkan firman, mudah sekali menerima hikmat dari Tuhan, dan mudah sekali mendapat namanya sukses. Sukses ini ada dua hal di sini. Yang pertama adalah membangun, yang kedua mengawal. Salomo ini mendapat mandat dari Tuhan bahwa dia akan membangun bait Allah, ya, dan itu nggak tanggung-tanggung. Di zaman purbakala nggak ada mesin, nggak ada apa-apa, semua serba manual. Jadi itu bait Allah. Mengapa? Karena Tuhan selalu menyertai Salomo ini. Apa ciri orang yang tidak pernah lupa Tuhan? Dia selalu punya waktu untuk menyembah Tuhan. Salomo ini kalau kita baca riwayatnya, setelah dia diurapi menjadi raja dan ayahnya sudah meninggal, lalu dia buat suatu ibadah yang waktunya panjang sekali. Dari pagi sampai petang. Dan ribuan ekor sapi domba dipotong menjadi korban persembahan. Dulu nggak ada zaman namanya menyembah dalam roh dan kebenaran, nggak ada. Ya, semua ibadah itu mempersembahkan korban. Sewaktu api membakar korban, mereka menyembah. Dan Salomo ini berlutut di atas mimbar, di atas panggung atau mimbar tembaga. Dia buat mimbar tembaga, dia berlutut menyembah, berdoa kepada Tuhan. Dengan inti doa adalah, Tuhan, Engkau yang memilih aku, dan Engkau telah melakukan kebaikan kepada ayahku Daud. Sekarang lawatlah kami, dan berikan kepadaku hikmat dan pengertian. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo yang muda ini hikmat dan pengertian.
Dia itu bawaannya penakut Salomo ini. Kalau baca di dalam riwayatnya. Penakut, minder, dia segan pada ayahnya. Ada anak-anak begitu, minta apa-apa dari mamanya, bukan bapaknya. Takut bapaknya, saudara. Ya, nah gitu. Makanya waktu dia jadi raja, mamanya yang minta kepada bapaknya. Ya Tuhan Raja, urapi dong Salomo jadi raja. Maka bapaknya berkata, Salomo sini. Engkau jadi seperti laki-laki, nggak boleh penakut. Pemberani ngana, gitu. Jadi bawaan Salomo ini agak takut, penakut, saudara. Kenapa penakut? Karena ibunya itu bikin aib. Ya itu, biasa ibu bikin aib turun ke anaknya, rasa malu gitu, dihina-hina oleh ya, saudara tiri yang lain gitu. Nah gitu. Jadi Salomo ini dia tidak begitu berani, tetapi waktu dia menemukan bagaimana dia bisa ingat Tuhan, itu karena diajar oleh ayahnya tentang hikmat, tentang mengandalkan Tuhan, dan diberi peringatan. Engkau jadi seperti laki-laki, begitu. Ya, jadi bagaimana kalau kita anak cewek jadi laki-laki enggak? Anak cewek juga punya prinsip. Apa tuh kelebihan laki-laki yang diperintah? Keberanian. Ya, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Dan saya percaya orang semua punya keberanian, anak muda toh, betul nggak? Ya, ini. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pertama jangan lupa Tuhan. Nah, lupa Tuhan dalam bidang apa? Waktu orang berhasil nggak boleh lupa Tuhan. Waktu sukses nggak boleh lupa Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan. Di ayat yang kedua, ya, perhatikan. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah gitu. Pertama tadi nggak boleh lupa Tuhan, yang kedua mesti cinta Tuhan lebih dari apapun. Ya toh? Sebab anak muda kalau nggak cinta Tuhan repot ya, repot. Nanti cinta monyet, cinta yang lain gitu. Ya kalau cinta Tuhan, wah hebat tuh, semangat berapi-api. Ya, saya berharap di tempat ini anak muda di sini selalu cinta Tuhan. Ya, toh supaya kita di tim yang luar biasa, pemberani, pahlawan iman. Ya, pahlawan iman. Jangan sampai kita tidak cinta Tuhan, ogah-ogahan, ngambek-ngambek, gitu. Lihat tuh, orang cinta Tuhan, Tuhan jamin. Tidur aja Tuhan kasih roti, apalagi bekerja. Betul nggak? Ya, kita kalau bekerja Tuhan berikan roti, apalagi ya ini tidur nih. Orang cinta Tuhan. Nah, Salomo ini punya bapak nama Daud. Waktu dia diurapi jadi raja, dikejar-kejar oleh Saul. Mengapa? Karena Daud ini dia harus jadi raja, orang jadi raja tidak mengandalkan hanya kemampuan. Daud punya keterampilan awal, pertama pemberani, yang kedua tahu main musik, saudara. Nah, jadi raja bukan dua hal itu saja. Dia mesti punya kelembutan hati, kesabaran, ya, bijak, nah gitu. Jadi masalah karakter Daud belum punya, nah gitu. Keterampilan main musik, setan lari, saudara, ya, main musiknya. Dia baru main kecapi, setan sudah bubar dari pikiran Raja Saul, nah gitu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa tatkala kita belajar mengerti seperti ini, wah. Nah, lalu waktu dia jadi raja diurapi, ya Tuhan menggerakkan. Perhatikan, segala sesuatu terjadi itu atas izin Tuhan, betul enggak? Ya izin Tuhan. Ya, Tuhan gerakan bapak mantunya mengejar-kejar dia. Pakai tombak dia tikam gitu. Sekali tikam. Daud lari tinggalkan istana. Padahal dia itu sebelum jadi raja, dia tinggal di istana. Tugasnya dua di istana. Yang pertama main musik supaya raja ini sehat. Yang kedua bawa senjata raja untuk perang. Jadi raja di mana dia pergi, Raja Saul pergi, Daud yang bawa senjatanya Raja Saul untuk perang. Nah, tugas Tuhan. Nah, gitu. Jadi kalau mau jadi orang hebat itu namanya magang dulu. Mau jadi pendeta hebat mesti magang. Tinggal sama pendeta. Enggak langsung jadi pendeta besar, enggak bisa.
Ya, tuh lihat Elia dan Elisa tuh. Elisa tuh magang di Elia. Kemana Elia pergi, Elisa ikut. Yesua kenapa jadi pemimpin besar? Yesua magang gitu. Ya kerjasama Musa. Yang lain sibuk menyembah lembu emas, Yesua sibuk ikut Musa ke Gunung Sinai. Gitu. Wah, anak muda punya cita-cita orang hebat, tapi nggak mau magang, nggak mau kerjasama, nggak mau dididik, nggak mau dibentuk, repot. Lama ya. Nah Daud ini enggak, ya dia magang di situ, tapi bukan magang apa, magang untuk perang, jago-jago gitu, bawa senjata atau habis main musik bawa senjata. Tapi untuk jadi raja, dia diurapi betul. Nah saya terangkan di sini. Terang diurapi Roh Kudus itu ada tanggung jawab menjadi pemimpin. Tetapi dengar, enggak langsung jadi pemimpin. Ada sesuatu yang perlu kita robah dalam hidup kita. Namanya sifat karakter mendukung pengurapan itu. Contoh ya, Yakub merindukan urapan berkat keselungan. Apakah dia jadi orang besar besoknya? Nyanda. Dikejar-kejar oleh Esau. Tujuan Tuhan mirip Daud tadi, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Esau mengejar Yakub dan Yakub itu lari tinggalkan rumah bapaknya, dia ke rumah paman namanya Laban ke kampung. Di tengah jalan gelap kayak gini, ya nggak ada senter, nggak ada apa-apa gitu, ya udah tidur situ di atas batu, ya bantalnya batu, tikar juga batu, saudara. Dia tidur situ, tengah jalan sendiri. Dia tidur. Tengah malam dapat mimpi. Ada tangga yang besar, tinggi menjulang, malaikat turun naik di tangga itu. Nah Tuhan berdiri dan Tuhan berkata, negeri ini aku berikan kepadamu. Artinya begini, kita diurapi Roh Kudus, menjadi orang cinta Tuhan, mesti punya sifat seperti kasih. Apa tuh kasih? Sabar, betul nggak? Kasih itu apa? Murah hati. Kasih apa lagi? Tidak sakit hati. Kasih apa? Tidak culas. Kasih apa lagi? Itu dalam 1 Korintus 13 Paulus tulis itu. Tentang buah-buah kasih. Itu mesti kita miliki, ya. Zaman sekarang pengetahuan tidak cukup. Kita boleh terampil, tahu komputer, tahu musik, tahu menyanyi, tahu berkhotbah, tahu apapun. Tapi kalau nggak punya sifat kasih, Tuhan bilang I'm sorry. Engkau harus disingkirkan ke padang gurun dulu. Padang gurun itu apa? Mengalami masa-masa sulit. Sampai kapan? Sampai kasih itu muncul. Kasih yang murni muncul dari hidup kita. Itu mengalami transformasi perubahan sifat. Betul nggak? Ini ya. Jadi kita diobat Tuhan, saya pun begitu. Saya jadi hamba Tuhan sejak tahun 85 sampai hari ini. Itu full timer 85 sampai hari ini. Itu berapa tahun itu ya? 85 sampai hari ini. Itu pun sekarang masih susah lagi, itu masih perlu bergumul panjang. Begitu. Beberapa orang datang kepada saya waktu saya pelayan di kota Ambon. Dia itu sarjana, dia konsultasi, saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Bagaimana nasihat Bapak? Apakah saya mesti kerja dulu bagi hamba Tuhan? Saya bilang dua pilihan, dua opsi. Kalau Anda mau jadi hamba Tuhan full timer atau hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang disebut purna waktu, all out dengan Tuhan, lepas semua. Dia kaget, wah lepas semua. Lepas apa maksudnya? Dosa kerja lain, cuma melayani Tuhan. Lalu dia tanya, makan apa? Nanti Tuhan kasih makan. Gampang Tuhan yang punya semua langit dan bumi. Dia punya rezeki, dia atur semua. Lalu bagaimana cara belajar mengembangkan karakter yang baik, sifat kasih dalam hidup. Itu waktu-waktu seperti itu sulit. Tapi Tuhan jamin begini, kekasihnya tidur, Tuhan kasih makan. Betul enggak? Artinya kebutuhan dasar Tuhan pasti kasih. Makan semimpi yang panjang-panjang, punya motor, punya ini, punya rumah, belum itu. Kebutuhan dasar Tuhan mau kasih. Kenapa? Karena Tuhan itu lagi memproses kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih. Lihat Simon Petrus dengan teman-teman, 3,5 tahun mereka meninggalkan pekerjaan mereka,
ya makan susah. Tapi Tuhan mengembangkan potensi mereka untuk mereka jatuh cinta kepada Tuhan, betul nggak? Ya, iya toh? Tuhan mengembangkan itu yang dimana mereka nggak ngerti. Ya, nah ini. Jadi diproses sampai kita memiliki kasih, di situ Tuhan jamin, engkau tidur pun Tuhan kasih makanan. Ya, kasih itu kan ada 4 jenis kasih dalam Alkitab. Kalau bahasa Indonesia kasih cuma satu pengertian. Kalau Yunani ada 4. Kasih eros, itu kasih makan puji, kasih tidak murni, kasih eros namanya. Yang kedua kasih storge. Ya, storge itu kasih keluarga. Yang ketiga kasih filia persaudaraan. Ya, jadi dalam Philadelphia kita bersaudara gitu, tapi pakai syarat. Yang keempat kasih agape, kasih yang Tuhan punya, kasih rela berkorban. Nah seperti disitulah kita kalau punya kasih itu, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Kita akan di atas rata-rata, betul enggak? Iya toh? Oke, baik, lanjut lagi ya, lanjut. Yang ketiga kita lihat di ayat yang ke-34. Ayat 34. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Yang ketiga itu status kita. Mengerti status, kita nggak sembarangan. Kita ini anak Allah. Kalau dalam ayat ini bahasa Indonesia itu laki-laki, perempuan dan anak siapa? Milik pusaka siapa? Laki-laki ya milik pusaka Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat bahasa asli nggak ada laki-laki perempuan. Anak-anak itu milik pusaka Tuhan. Semua laki perempuan pusaka Tuhan. Kasih tahu pos sebelah, engkau milik pusaka Tuhan. Ya, itu artinya status. Yesus berkata, ya, barang siapa percaya menerima aku beri kuasa di anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Milik pusaka. Pusaka artinya suatu harta yang sangat berharga, bahkan sakti. Pernah dengar kata pusaka? Nah gitu, saya diizinkan Tuhan pernah melihat bendera asli Indonesia yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ya, itu bendera itu dibuat dari kain sutra. Tapi sudah agak kumal gitu. Ya, ditaruh di kotak, itu sekarang disimpan di Monas. Sudah dilaminating. Kenapa? Karena sudah termakan usia, sehingga agak tidak boleh koyak, maka dilaminating, disimpan di Monas. Nah itu, simpan biasanya upacara bendera itu ada kereta kuda antar bolak-balik, itu bendera asli ya. Tempo hari ada sebuah kotak diukir kain ya di Jepara, disimpan bendera asli ini dengan naskah proklamasi asli. Ya, itu ditandatangani oleh Soekarno Hatta, tinta biru. Naskah tinta biru. Karena jadi pengibar bendera pusaka itu nanti hari tanggal 16 itu hari pelantikan, sudah pelantikan, dia dilantik oleh menteri, ya sekarang presiden yang lantik, itu paskibraka. Ya, tapi dulu orang itu Menteri Pemuda Olahraga Abdul Ghafur yang lantik. Nah, setelah pelantikan, orang diizinkan untuk setiap daerah masuk di ruang khusus melihat bendera asli dan naskah proklamasi asli, dibuka kotaknya, dilihat ini asli. Nah gitu. Nah, itu namanya pusaka. Setiap tanggal 17 Agustus itu biasa ya protokol ngomong begini. Tanda kebesaran dibuka, itu barang itu yang dibuka. Pusaka Indonesia. Tanda kebesaran dibuka itu dibuat ya. Jadi hormat senjata, gitu ya, diberi hormat gitu. Itu pusaka negara. Ya, tanda bukti otentik Indonesia merdeka dengan 2 benda ini, yaitu bendera pusaka dan naskah proklamasi asli. Nah gitu, itu disimpan. Nah, dihormati sekali, tidak boleh sembarangan, dikawal oleh polisi militer pas pampres, barang itu. Tidak boleh sembarangan, itu benda milik negara. Sekarang firman Tuhan berkata, kita anak muda itu milik pusaka Tuhan. Hebat sudah.
milik pusaka Tuhan. Betul enggak? Di dalam perjanjian lama, bukan cuma anak muda milik pusaka Tuhan. Orang-orang melayani Tuhan disebut sebagai orang yang maha kudus milik Tuhan. Bayangkan, yang maha kudus hanya milik Tuhan. Tapi yang melayani Tuhan itu maha kudus bagi nama Tuhan. Dahsyat. Itu artinya status kita bukan sembarangan. Apalagi memutuskan melayani Tuhan purna waktu. Hebat. Kelihatannya orang anggap remeh, ya toh. Tetapi karya kita mulia di pemandangan Tuhan. Hamba Tuhan identik dengan keset di muka pintu masuk sana. Keset jelek begitu menjadi benda untuk menyucikan sepatu orang bersih masuk dalam sebuah ruangan yang bersih kayak gini. Apalagi musim hujan becek di luar, semua orang masuk dia akan gosok kaki di kesek itu, kasih bersih. Pelayan Tuhan punya tugas itu, makanya urapan itu ada 3 tingkat urapan. Pertama, urapan pentahiran. Kita semua ditahirkan oleh Tuhan. Yang kedua, urapan imam, menjadi seorang penyembah. Yang ketiga, urapan raja untuk memerintah. 3 tingkat ini di dalam Alkitab seperti itu. Jadi kita sebagai milik pusaka dijaga, dipelihara, dirawat oleh Tuhan baik-baik. Diambil oleh Tuhan. Nanti Tuhan uji pusaka ini. Ya, milik pusaka. Tuhan uji. Kalau saudara lihat di tukang emas, biasa tukang emas itu, dia tuh bakar emas. Dia bakar, dia kasih cair apa kita nggak ngerti, pokok sampai mengkilat itu emas. Ya, begitupun Tuhan. Anak-anaknya termasuk saya, adik-adik semua akan diuji lewat namanya goncangan-goncangan hidup. Kenapa kita diizinkan Tuhan untuk diuji seperti itu? Agar Tuhan tahu lubuk hati kita. Cinta apa? Cinta siapa? Cinta apa? Cinta siapa? Itu waktu diuji. Maka dalam Ulangan 8 kan di ayat 2 dan 3 bilang begini. Ingat perjalananmu waktu engkau berjalan bersama Tuhan Allahmu. Dia mencoba engkau biar engkau lapar agar dia tahu apa di hatimu, apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Jadi ngomong tentang cinta dan pusaka ini dia akan uji kita dari waktu ke waktu. Uji apa? Kurang uang. Itu ujian, saudara. Apalagi sakit, apalagi difitnah orang, itu ujian. Enggak dihargai orang, itu ujian. Bahkan dipuji orang, itu pun ujian. Maka dipuji jangan terbang, iya toh? Nah, dihina jangan tengkurap, bersyukur saja kepada Tuhan. Betul tidak? Tuhan lagi uji bentuk kita, ya. Saya pun bisa tahu karakter saudara kalau saya lihat di masa sulit. Oh iya, Didi ini model kayak begini. Oh, Edison seperti ini, ya. Rido seperti ini, Yoel seperti ini, semua, ya toh? Semua. Oh, dia seperti Keisha seperti ini. Ketahuan. Nah, gitu. Tuhan apalagi. Nah, itu kenapa? Karena milik pusaka diuji. Contoh di Alkitab. Kenapa Esau ditolak oleh Tuhan? Karena Esau tidak tahan uji. Nah, gitu. Nggak tahan uji. Maka dia datang mau minta diberkati, berkat sudah nggak ada. Walaupun dia nangis lagi, air mata darah dia curahkan, nggak ada berkat. Karena dia tidak tahan uji. Nah ini rentetannya. Jadi orang di rata-rata itu yang pertama tadi dia tidak boleh lupa Tuhan, yang kedua dia cinta Tuhan, yang ketiga dia sadari statusnya. Saya ini milik pusaka Tuhan. Walaupun sejarah hidup saya kelam, kotor, no problem. Tidak ada soal. Kehilangan orang tua mungkin, atau mungkin orang tua cerai mungkin, atau kacau balau hidup, nggak ada soal. Kalau kita bisa diselamatkan jadi anak Tuhan, lahir baru, itu namanya Tuhan punya pilihan. Coba lihat di Alkitab. Seluruh penduduk Yeriko di zaman Yosua itu berdosa semua, termasuk Rahab. Kenapa Rahab dipilih? Nah itu. Berarti di antara semua orang Yeriko di zaman itu, Rahablah menjadi milik pusaka Tuhan. Bahkan bukan tanggung-tanggung, jadi ibu ratu. Ibu ratu Rahab ini. Ya.
punya anak, cucu, itu Raja Daud. Turun ke Salomo, itu Rahab. Bayangkan, berarti kita ada kabar baik. Jangan hidup lama menolak engkau atau memisahkan kita dengan Tuhan. Betul enggak? Masing-masing punya urusan. Tapi kalau kita ketemu dengan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah. Bisa mengerti ini? Kenapa? Karena Tuhan tahu milik pusaka. Kadang-kadang nangis. Ya, saya selalu lihat Edison menangis. Diri saya jarang melihat dia menangis. Edison seringkali menangis. Tapi nggak apa-apa. Mungkin tadi baru donor darah ya, ini dia. Lalu kemarin. Nah, jadi ya, nangis. Kenapa nangis? Memang hidup lamanya kacau balau Edison ini, saudara. Ya, kacau balau. Tapi sekarang utama pasung dia mendapat anugerah di mata Tuhan, diproses. Mengapa? Edison nggak bisa lari kemana-mana. Mau lari Tuhan dusu. Karena Tuhan tahu dia ini milik pusaka Tuhan. Itu contohnya, atau betul nggak? Begitu pun adik-adik yang lain. Ya, so kenal Tuhan begini, bye-bye hidup kudus sampai usia lanjut. Enggak rugi hidup kudus sampai usia lanjut, diberkati Tuhan turun-temurun. Nah ini, oke, lanjut, kita lanjut. Itu yang ketiga ya, yang ketiga milik pusaka. Yang keempat, ya dibuat menjadi anak panah yang tajam. Nah, ketajaman kita ada 3 jenis ketajaman. Ketajaman pertama, ketajaman batin kita. Kita harus mengejar harta sorgawi, harta batinia, baik berupa karakter maupun berupa kemuliaan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita kejar itu. Dengan cara bagaimana? Cuma 2 cara kita lakukan. Belajar dan menyembah Tuhan. Kejar di dalam batin kita. Ya, sampai kita menjadi orang termulia, tajam dalam batin. Punya kasih tadi, punya sifat baik, ya, dan punya sifat ketajaman dalam hikmat marifat ilahi. Betul enggak? Kalau kita nggak punya itu, jangan marah kepada dukun lebih sakti dari kita. Sebenarnya kita ini anak Tuhan lebih sakti dari dukun. Kenapa? Karena orang punya hikmat Allah, orang punya hikmat setan. Mana unggul hikmat setan, hikmat Allah? Hikmat Allah lebih unggul daripada hikmat dunia. Betul nggak? Ini perlu anak-anak muda tahu ini. Kejar itu. Jangan punya waktu habiskan cuma main HP sepanjang waktu. Walaupun itu juga penting untuk kita cari informasi dunia. Tapi bahwa ada waktu, ada jam tertentu yang kau bisa mencari hadirat Tuhan. Supaya batin kita semakin terisi di dalamnya. Kalau batin kita kosong, mudah sekali kita rapuh. Nggak punya kekuatan apa-apa. Mudah tersinggung lah, kurang sabar lah, macam-macam muncul. Ya, mudah on lah. Bego lah, macam-macam muncul, saudara. Enggak punya hikmat di dalam. Itu pertama. Yang kedua, ketajaman yang kedua adalah ketajaman jiwa kita. Ini ngomong tentang pengetahuan umum. Anak muda di abad modern, ya disebut abad pasca modern ini sudah pasca modern. Bukan modern, sudah pasca modern. Ya, teknologi sekarang. Kita mesti kejar banyak ilmu di dalamnya. Karena Tuhan menciptakan kita punya jiwa. Jiwa itu ada intelek atau rasional. Punya perasaan dan punya kehendak. Kita pertajam. Yusuf 13 tahun dia mempertajam itu. Karena dari usia anak-anak, dia sudah dapat mimpi. Saya jadi orang besar nih, impian saya. Dia sudah dapat mimpi. Matahari, bulan, bintang tunduk kepadanya. Itu dia sudah dapat mimpi. Sejak usia, mungkin masih PAUD dia. Di rumah bapaknya. Dia punya mimpi lagi, semua gandum tunduk kepadanya. Dia punya gandum berdiri. Nah, dalam usia 17 sampai 31 tahun diproses Tuhan tanpa dia sadar. Disitulah batinnya dicantik. Dia bisa sabar, dia bisa mengampuni, dia bisa mengasihi, dia bisa bijak, begitu.
Dan 17 tahun sampai 31 tahun diangkat Tuhan jadi seorang raja di tanah orang. Yang mustahil itu terjadi. Tapi kalau Tuhan punya cara, tidak seorang pun yang bisa mengerti cara Tuhan. Tugas kita itu apa? Siapkan diri sampai momentum itu tiba. Nah, itu pertajam dalam jiwa. Punya pengetahuan. Jangan apa-apa semuanya nggak ngerti Allah. Ini orang atau apa gitu. Punya otak, punya perasaan, punya pikiran. Saya percaya anak muda di sini, saya berdoa supaya jenius semua. Amin. Amin enggak? Jenius semua. Ya, enggak perlu terendah lahir kecil, kurang gizi enggak apa-apa. Ketemu Tuhan dapat anugerah Tuhan. Ini, ketemu Tuhan pasti dapat anugerah Tuhan. Memang ilmu kesehatan bilang 4 sehat 5 sempurna. Saya percaya itu. Tetap di Alkitab ada orang-orang yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan. Betul. Ya, yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan. Ya, yang hina bagi dunia dipilih Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita berpatah firman Tuhan. Ya, jadi latar belakang kita, hidup lama kita, garis turunan kita jangan terang menjadi pengaruh negatif untuk kita. Kita harus maju. Percantik, ya, pengetahuan kita, keterampilan kita, dan juga batin kita, betul nggak? Ini. Yang ketiga itu keterampilan luar. Nah itu. Anak muda begini jangan sifat malas, kebiasaan bangun terlambat, ya. Satu hari mandi lupa, aduh, iya tuh. Mandi lupa, gosok gigi lupa, sakit gigi melulu. Terawat tubuh kita bagus-bagus. Iya toh? Dengan cara makan yang bagus, jangan gorengan dari petang sampai tenggelam, gorengan terus. Ya, kalau gemuk gampang kasih kurus, puasa Daniel aja, makan sayur dan buah saja. Selama 2-3 minggu umpamanya. Langsung atletis, fitis di 2 saudara lapangan. Ya fitis 2 saudara tapi makan gorengan tetap dia pompa naik balon gas itu. Tubuh kita sehat. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan, tepuk tangan. Nah ini ngerti saudara. Ya. Nah ini. Nah Alkitab berkata bagaimana? Dibuat sampai tabung panah penuh. Artinya saya mentok, itu ilmu pengetahuan dan hikmat Tuhan tadi. Tuhan punya standar. Raih, kejar. Soekarno aja punya istilah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tuhan berkhotbah begini. Berbahagialah orang lapar haus akan kebenaran. Dia akan dipuaskan. Hebat. Haus lapar aja dipuaskan. Ya, saya suka anak muda di sini ya, 5 tahun 10 tahun mendatang jadi pemimpin besar. Jadi pendeta besar, penginjil besar, pegawai besar, semua serba besar dan dia akan menyanyi sebab kau besar, perbuatan Tuhan yang besar. Itu kita ngerti dari usia muda seperti ini. Ini punya kesempatan emas. Ya, menurut Biro Statistik berkata bahwa kita dapat bonus demografi. Artinya angkatan kerja. Di tahun ini sampai tahun 45 itu bonus demografi. Anak muda lebih banyak orang tua Indonesia. Karena zaman Orde Baru bikin KB. Reformasi orang beranak kebanyak-banyak. Punya anak banyak. Dan itu bonus demografi anak muda lebih banyak. Berarti kita jangan berkecil hati. Kita bangun potensi diri kita semakin maksimal. Kita akan berbicara di depan musuh. Artinya bisa berkarya. Betul tidak? Kenapa? Karena Alkitab mengatakan berbahagia orang yang membuat tabung jadi penuh. Itu pengertian pertama kualitas individu kita. Harus mentok paling tinggi. Kita nggak boleh alergi belajar.
Dalam pelayanan youth di sini juga. Kita belajar di YouTube itu banyak tuh. Kenapa gereja itu menyembah Tuhan kok hebat sekali? Apa kelebihannya, musiknya bagaimana, acara seperti apa, tariannya seperti apa. Mesti kita pelajari. Supaya apa? Jangan kalah. Kita nggak boleh bersaing, tapi boleh berkompetisi dalam pelayanan. Dengan cara bagaimana? Harus tampil menyajikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Tuhan diberikan yang terbaik, Tuhan datang, Dia berkati orang berlimpah-limpah. Nah, jangan punya kebiasaan ibadah terlambat, memuji Tuhan asal-asalan, melain Tuhan, nggak boleh. Tidak mudah. Supaya apa? Berkat Tuhan berlimpah-limpah hidup kita. Betul tidak? Yang terakhir disebutkan di sini. Ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuatnya penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh depan pintu gerbang. Artinya, tanpa kita ngomong, orang malu hati, begitu ya. Wah, hebat ini anakku ini, hebatku ini anakku itu. Nah, perlu ya. Jadi mari kembangkan potensi saudara semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di gereja ini ada banyak keluarga, dua keluarga punya alat musik hampir lengkap. Keluarga Tamboto, keluarga Loho Tamasengge. Boleh bikin tim belajar di dorang. Tim pelayan seperti itu. Kayak Daud. Nyanyi, jangan nyanyi asal-asal atau iseng-iseng atau bercanda, enggak boleh. Ya, mau latihan seperti untuk kepada Tuhan. Seperti Daud. Daud memuji Tuhan di kebun, bukan asal dia memuji Tuhan baik-baik. Datang waktunya. Saul dalam problem. Roh Kudus menggerakkan dia, cari pemain musik yang mahir untuk melayani aku. Momentum Tuhan mulai promosi itu. Karena sudah latihan di mana? Di kebun. Kebun itu standar rumah kita belajar. Itu soal musik. Soal yang lain juga dalam pelayanan. Karena saya tidak berusaha untuk buat engkau jadi pengikut, jadi pemimpin ke depan. Seorang pemimpin sejati tidak menyiapkan orang jadi pengikut, menjadi pemimpin ke depan. Pemimpin ke depan itu pertama punya mental jujur, kedua terampil, ketiga punya komitmen kasih, yang keempat taat aturan, yang kelima nggak mudah dibeli dengan uang atau suap. Itu syarat diberikan oleh Musa dalam kitab Keluaran 18. Nah gitu. Jadi kita belajar untuk jadi pemimpin seperti itu. Ke depan, punya mimpi kita 5 tahun, 10 tahun ke depan. Yang duduk ini akan berdiri semua di sini berkhotbah, mengaji mana-mana. Itu maunya Tuhan seperti itu. Jangan kita seperti Esau, masa bodoh amat. Toh besok saya mati. Mana makanan? Tidak Tuhan. Mana nasi kuning dang? Mana? Makan ini, makan itu. Itu orang bukan babi kampung. Itu orang ini gambaran rupa Tuhan untuk memerintah berkuasa di bumi ini. Ada orang berpikir nanti berkuasa memerintah orang mati bersama Tuhan di awan-awan. Itu salah pengertian itu. Memerintah selagi kita hidup di bumi ini. Nanti kesan dapat mahkota lagi di sana, dapat bonus. Selama di bumi terus memerintah, berkuasa alam semesta, semua ciptaan Tuhan. Itu program Tuhan untuk anakmu, anak muda. Makanya Tuhan Yesus datang mati untuk apa? Semua jalan terbuka. Setan mau jago apa, dia akan dihancurkan dengan 2 cara. Kesaksian dan darah Yesus. Nah, setan kehilangan jago. Kalau kita ngerti.
Makanya saya berharap, firman Tuhan berharap, punya komitmen kuat kepada firman Tuhan. Itu ciri khas orang cinta Tuhan. Hidup kudus sampai ketemu jodoh nikah pada waktunya. Betul tidak? Melayani Tuhan itu kita tidak sekedar hanya tahu berkhotbah, tahu menyembah, tahu memuji. Tidak. Jadi teladan. Apa yang kita ngomong kita mesti lakukan itu. Itu teladan hidup. Nah kita lakukan itu. Melakukan firman. Jangan jadi orang yang menikmati suasana orang lain. Nah, boleh. Saya jadi teladan, mau jadi pelaku firman. Yang begitu, yang bagus. Tahan uji. Orang mau menyakiti, kita ampuni ngana. Itu melakukan firman, betul enggak? Orang menghina, aku mengasihi kamu. Itu melakukan firman. Tapi enggak melakukan firman Tuhan, orang hina, mau apa ngana? Belum tahu apa kita bawa sepeda dulu. Oh, itu melakukan firman atau bukan? Ada yang begitu di sini, ada enggak? Mesti bertobat baik-baik. Kita mengasihi pangan aja. Kita ampuni pangan. Oh, melakukan firman sekali. Orang begitu bukan kalah. Punya moral standar tertinggi. Itu bukan lemah. Dengar Bapak, itu bukan lemah. Orang dunia dia bangga ototnya besar kayak roti goreng. Tapi orang surga bangga punya kesabaran yang tinggi. Punya penguasaan diri yang luar biasa. Itu orang sorgawi. Betul tidak? Ini terang kejar. Percayalah. Saya berdoa 100% di sini. Punya sifat seperti Tuhan. Enggak disebut kuno, lemah, tidak. Apalagi disebut idiot, tidak juga. Hatimu mulia untuk kerajaan surga. Saudara akan menjadi pemimpin besar di masa datang. Biar Tuhan kunci bumi ini ke kalam itu bangsa-bangsa. Dengar, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hikmat Tuhan ada atasmu. Engkau akan menjadi agen transformasi bumi. Merubah di mana-mana. Mau dia gereja, mau dia perusahaan, engkau jadi agen perubahan. Mau seperti itu? Tuhan cari pemuda-pemudi seperti itu. Tentu tidak. Ini yang saya pesankan kepada kita hari ini, kesimpulannya begini. Jangan lupa Tuhan. Kalau engkau sudah sukses. Itu ayat 1. Yang kedua, cinta Tuhan habis-habisan. Mau tidur, mau bangun, tetap cinta Tuhan. Bilang, saya mau tidur, mau bangun, tetap cinta Tuhan. Ketiga, statusmu pusaka Tuhan. Milik pusaka Tuhan. Yang keempat, pertajam kemampuan potensimu. Itu akan menghasilkan uang dan harta di masa datang. Potensimu, kemampuanmu yang Tuhan berikan. Suplai orang tua terbatas. Tatkala kita masuk usia kedewasaan, potensimu lah yang menghasilkan doi. Dan engkau pandai mengatur. Itu yang Tuhan taruh dalam diri kita. Hebat tidak Tuhan itu? Ya toh? Tuh. Sehingga disebutkan, orang tidak akan malu. Tetapi bersuka cita dan bertanya, apa rahasianya engkau dapat semua ini? Oh, rahasianya gampang sekali. Pertama, kita nggak lupa Tuhan. Yang kedua, tetap cinta Tuhan. Ya. Yang ketiga, saya ini milik pusaka Tuhan. Yang keempat, saya tidak pernah berhenti belajar. Dari Tuhan, dari manusia, dari siapa saja. Saya tidak pernah berhenti belajar. Dan yang kelima, saya tidak pernah berhenti untuk berkarya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.